Nah, supaya kita bisa melaksanakan perintah dengan ridha, bisa menjauhi yang haram dengan ridha. Kita meyakini bahwa bila Allah menyuruh ini, pasti itu ada kebaikan untuk kita, dunia dan akhirat. Bila Allah melarang ini, pasti dalamnya ada racun, dalamnya ada bahaya untuk kita, dunia dan akhirat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi kada setengah-setengah mengambil. Kalau mengambil di menjunjung perintah aja, menjauhi larangannya, tapi kada ridha, macam orang munafik. Ridha dalam hati kepada Allah, kepada ridha, nyatanya kada sembahyang, mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi junjunglah perintah Allah, laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, dan hati kita itu ridha, setuju dengan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama suluk menjelaskan, menerangkan bagaimana caranya supaya kita ini bisa melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dengan ridha itu. Mereka berkata salah satu caranya adalah meyakini di dalam hati, seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti membawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Setiap yang dilarang oleh Allah itu pasti, sangat pasti akan merugikan, mencelakakan kita dunia dan akhirat. Nah, supaya kita bisa melaksanakan perintah dengan ridha, bisa menjauhi yang haram dengan ridha. Kita meyakini bahwa bila Allah menyuruh ini, pasti itu ada kebaikan untuk kita, dunia dan akhirat. Bila Allah melarang ini, pasti dalamnya ada racun, dalamnya ada bahaya untuk kita, dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh satu, misalnya sembahyang, salat. Allah memerintahkan kita sembahyang ini 5 kali sehari. Itu bukan sesuatu hal yang berat dilaksanakan apabila kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya tadi. Nah, kita mesti meyakini bahwa sembahyang fardu 5 waktu ini adalah membawa kebaikan, sangat kebaikan kepada kita dunia akhirat. Bila mana kita melalaikan sembahyang, apalagi meninggalkan sembahyang, itu pasti ada bahaya yang akan kita terima, baik dunia atau akhirat. Jangan ragu-ragu lagi. Bila kita melalaikan sembahyang, itu pasti ada bala, ada bencana yang akan menimpa kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itu mesti yakin, seyakin-yakinnya. Nah, bila kita sudah yakin demikian, maka sembahyang itu bisa dengan senang hati kita lakukan, bisa dengan lapang dada kita lakukan, dan tepat pada waktunya. Nah, asal meyakini dulu, meyakini. Kenapa kita aktif minum obat tuh? Pagi minum obat, habis makan minum obat, siang minum obat, malam minum obat lagi. Karena kita meyakini apa jar tukang obat itu. Kita meyakini ujar dokter tuh bahwa obat inilah penyembuh engkau. Lalu kita minum obat. Nah, kita khawatir obat habis. Kemana-mana sedia obat. Hendak musafir, siapakan obat. Karena kita begitu yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat untukku. Nah, andai kata kita meyakini sembahyang seperti meyakini obat itu, niscaya sembahyang kita tepat waktu. Niscaya sembahyang dengan lapang, dengan tenang, dengan senang hati. Kita minum obat terpaksa, kada terpaksa minum obat. Bahkan bayar. Kenapa? Karena kita meyakini sembahyang gratis. Sembahyang gratis. Kenapa kita malas? Kenapa kita di luar waktu? Karena keyakinan kita
kurang terhadap sembahyang itu. Nah itu contoh. Jadi bahwa setiap yang diperintah Allah pasti membawa kebaikan, membawa ketenangan, membawa kebahagiaan ke dunia dan akhirat. Dan bila mana yang dilarang oleh Allah itu pasti sudah akan membawa celaka, akan membawa binasa. Nah, jadi bila yakin itu kita kada sulit meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan macam-macam hal yang haram karena kita yakin bahwa ini akan membawa bencana kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah kurang lebihnya hikmah yang ke 107 ini. Selanjutnya hikmah yang ke 108. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.